Merasakan kebaikan Tuhan saat ini. Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Kau yang selalu ada beserta dengan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Amin. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya dalam hidup kami, segalanya. Amin. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Kau setia dalam hidup kami. Kadang-kadang kami tidak setia terhadap Engkau Tuhan, tetapi Engkau selalu setia dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, Kamu masih menyertai setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara, sekali lagi nyatakan kepada Tuhan, Kau tunjukkan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Oh Tuhan, Kau setia, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari sampai dengan detik ini Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukurmu saudara kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi nyatakan pujian ini dari awal. Mari kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih untuk kesetiaan. Oh, Bapa, Kau mulia. Amin. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan
kasih Tuhan. Oh, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, mari jemaat katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau sekali lagi saudara, mari angkat tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat kesempatan menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian rohani yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami juga, dan menghibur serta menolong kami. Kami percaya nanti di dalam kerajaan surga yang kekal, di situ semua orang adalah pemuji dan penyembah. Semua orang menyanyikan sorak-sorai haleluya untuk memuliakan Engkau. Itu sebabnya kami belajar Tuhan, untuk di dunia ini pun kami memulaikan ibadah kami dengan pujian, dengan penyembahan, dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian rohani. Karena kami akan melanjutkan itu nanti di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Sementara kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menguasai pikiran hati kami. Biar kami boleh duduk diam dengan tenang, menangkap isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Berbahagialah orang yang dapat memuji-muji, dapat menyanyikan nyanyian, nyanyian rohani, nyanyian syukur pada Tuhan. Di sorga saya baca Alkitab, tidak ada orang dengar firman di sana, tidak ada yang khotbah. Firman sudah menjadi fakta kenyataan. Karena itu kita harus berusaha, buru-buru untuk datang sebelum ibadah dimulai.
nyanyi-nyanyian syukur. Saya mengajar diri saya beberapa waktu ini selalu awal-awal sudah ada menyanyi, memuji Tuhan bersama jemaat. Ya, puji Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita buat? Ini yang perlu kita tahu. Kita tahu Tuhan Yesus akan datang kembali pada kali kedua. Bukan lagi bayi di Bethlehem, di kandang, sehingga orang Kristen cuma kandang yang diperingati. Tapi dia tidak pernah melihat nanti kedatangan Tuhan dahsyat. Ya, tidak ada orang yang dapat berdiri di hadapan dia tanpa kekudusan, tanpa hidup benar. Perhatikan ini saudara. Jadilah orang Kristen yang benar dan orang Kristen yang kudus. Sebab tanpa kekudusan Alkitab mengatakan tidak ada orang bisa memandang Allah. Ya, kekudusan itu tidak hanya berkaitan dengan soal seksual, soal apa saja, tidak. Soal hatimu. Tidak ada pahit, amarah, kebencian, pertikaian, permusuhan. Itu kekudusan. Ya, karena itu mari kita perhatikan sebelum Tuhan datang pada kali kedua sebagai raja, sebagai mempelai laki-laki sorga, sebagai hakim yang adil. Nanti dia tidak datang di Bethlehem bayi, tidak. Ya, seorang mesti mempersiapkan diri, ya, menjadi orang Kristen yang siap berhadapan dengan Tuhan nanti kalau dia datang kembali pada kali kedua. Ya, makanya tema yang saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tolong dibaca. Mari kita baca bersama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lanjut. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu. Yang pertama, jadilah tenang. Yang kedua, dan supaya kamu bisa berdoa. 3 poin ini yang kita mau pelajari dan dengar hari ini. Kuasailah dirimu. Jadi karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu. Punya roh penguasaan diri. Ini adalah ciri-ciri kedewasaan rohani. Saudara dan saya harus dewasa rohani. Kalau saudara dewasa rohani, saudara siap berjumpa dengan Tuhan pada waktu dia datang kembali pada kali kedua. Engkau akan duduk sebagai raja-raja, bersama raja di atas segala raja, memerintah. Engkau akan jadi mempelai wanita dari mempelai pria, yaitu Kristus. Kalau kita dewasa, karena itu dari tahun ke tahun kita harus menjadi dewasa. Lebih lama kita ikut Yesus, lebih dewasa kita dalam Tuhan. Itu yang diperlukan. Tuhan tidak mencari kanak-kanak, bayi-bayi rohani yang hanya mau diajari yang ringan-ringan, hanya diberi susu untuk diminum, yang tidak membuat dia lebih kuat kokoh menghadapi banyak persoalan di dunia. Bukan hanya pencobaan, kesulitan ekonomi dan sebagainya, tapi terutama dengan dosa-dosa di akhir zaman ini. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, kuasailah dirimu. Ini buah roh ke-9 dari Galatia 5. Tolong dibaca itu. Galatia 5
ayat 20. 2 mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, Kasih, sukacita, ada sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, ya. kemurahan, kebaikan, Sabar itu buah roh. Ya, baik itu juga harus merupakan buah roh. Terus kesetiaan, setia itu juga harus dari buah roh. kelemah lembutan, Lemah lembut bukan dibuat-buat. Lanjut. penguasaan diri. Ini dan terakhir, self control. Kuasailah dirimu. Jadi bisa menguasai diri. Inilah orang yang dewasa rohani. Dia kuat, lebih berharga dari fisik yang kuat. Saudara boleh olahraga, itu baik. Saudara boleh latihan fisik membentuk otot-otot, itu baik. Tapi itu sifatnya sementara. Ya, sementara. Tidak untuk selamanya. Ketika orang itu masih muda, ototnya bagus. Ketika sudah tua, luntur. Ya. Nah, tetapi kalau kita belajar menaklukkan ini, daging ini, itu berharga. Ya. Jadi dewasa rohani bisa menaklukkan dirinya, mendisiplinkan diri. Ya. Bisa menaklukkan pikiran kita kepada pikiran yang Yesus Kristus. Itu orang yang sudah mempunyai penguasaan diri, mengendalikan diri, tidak selalu emosi. Ya. Cepat marah, cepat tersinggung, ya, emosi. Tapi bisa menaklukkan diri pada Tuhan. Punya roh penguasaan diri. Ya. Sebab Alkitab mengajar orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu seperti benteng yang sudah roboh. Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang bentengnya roboh. Jadi kalau saudara tidak bisa menguasai diri, self controlnya tidak ada, ya, mau omong apa dia omong saja. Mau marah, marah saja. Ya, tidak lihat siapa di depan. Ini orang yang bentengnya sudah roboh. Dikatakan orang yang tidak dapat mengendalikan diri, menguasai diri, adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ya. Oleh karena itu Petrus mengatakan pada kita di akhir zaman, di mana datangnya Tuhan sudah semakin dekat. Kuasai diri. Apa yang harus dilakukan? Latih diri beribadah. Itu menguasai diri. Latih dirimu untuk beribadah. Dalam ibadah kita harus mendisiplinkan diri. Mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan dulu, supaya kita bisa datang tepat waktunya sebelum jam ibadah. Menyanyi memuji Tuhan, di dalam duduk diam tenang, kita dengar firman, mengendalikan pikiran kita yang selalu mau digoda melayang keluar. Yalah, ibadah berguna dalam segala hal. Kuasai dirimu.
latih dirimu. Itu Alkitab mengatakan. Ini orang yang bisa mengendalikan diri. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal kuasai dirimu. Ya. Sabarlah menderita. Ya. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya. Jadi dikatakan Alkitab bahwa kita harus latih kuasai diri kita. Ya. Jadi ibadah itu latihan untuk menguasai diri kita. Bukan sekedar menghadiri konser, melihat orang pujian, menyanyi, menari dan sebagainya. Tidak. Serah harus menguasai pikiran yang mulai melayang keluar, pikiran ke mana-mana, dengan berkonsentrasi memandang anak domba Allah. Itu yang harus dipuji, disembah. Bukan menyanyi sambil pikiran jalan, bukan menyanyi sambil cerita. Nah, ini orang yang menguasai diri. Dia tahu saya sedang beribadah. Orang yang sedang mendengarkan firman Allah berkonsentrasi, menguasai diri, duduk diam tenang seperti Maria. Tidak terganggu. Marta mulai mengkritik. Ya, Marta sudah mulai mengomel, masuk keluar, lihat Maria. Akhirnya dia tidak tahan, dia bilang sama Tuhan, Tuhan suruh itu bantu aku di dapur. Maria dengar, tapi Maria tidak beranjak dari tempat duduknya, karena dia sedang asik mendengar firman Tuhan. Dia bisa menguasai dirinya untuk tidak emosi, tidak marah kepada Marta. Ya, orang yang bisa menguasai diri, fokus dengan firman, tidak dikuasai hawa nafsu. Ya, dengan hanya keinginan dunia. Pada pendalaman Alkitab saya bicara tentang keinginan. Ya, ingin, jangan ingin. Dunia ini berisi 3 keinginan yang harus kita kuasai. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini yang harus kita kuasai. Bahkan tadi Timotius 4 ayat 5 mengatakan, dalam segala hal menguasai diri. Puji Tuhan. Tolong dibaca ayat 2. Ini bagus. Sampai ayat yang kelima. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ya. Nyatakanlah apa yang salah. Ya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sabar itu menguasai diri. Terus. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nanti orang tidak lagi suka dengar kebenaran. Ini sakit ini. Telinga saya sakit. Kuasailah diri. Nanti banyak orang tidak suka dengar apa yang benar. Ya, memalingkan telinga, tidak tahan mendengar, dan berpaling mendengar dongeng-dongeng, cerita dongeng. Ya, dongeng itu cerita tidak benar, dan itu nanti nubuatan akhir zaman. Banyak orang suka dengar dongeng, sehingga muncullah banyak penyesat. Dan penyesat-penyesat inilah yang berdongeng-dongeng. Akhirnya banyak orang disesatkan. Dan banyak orang menyesatkan, kata Alkitab. Dan akhirnya banyak orang murtad. Itu nubuat
yang diucapkan Yesus sebelum kedatanganku yang kedua kali. Banyak penyesat, banyak orang disesatkan, banyak orang cerita dongeng saja yang dia tahu. Cerita nasihat, pengajaran, didikan, dia tidak mau. Apa tuh yang dicari? Dunia ini yang dicari. Kemewahan. Enggak salah kalau saudara punya. Ya, tidak salah kalau saudara mencari nafkah. Tidak ada yang salah. Tapi saudara harus punya tahu kapan waktu saya harus datang pada Tuhan. Kapan harus saya belajar, harus doa, harus baca Alkitab. Susun agenda. Ini orang yang hidupnya tertib. Bisa menguasai diri dalam segala hal. Ya. Jadi kuasailah dirimu, itu yang pertama. Dan ini adalah orang yang hidupnya mulai dewasa. Coba kalau anak-anak. Mereka main saja, mereka tidak ngerti. Ini sedang dengar firman, sedang ibadah, main saja. Ya, jalan-jalan saja. Nah, karena mereka anak-anak. Kalau orang dewasa malu toh. Sedikit-sedikit jalan keluar, ke toilet, kemana. Ya toh. Ini kan orang dewasa malu. Nah, makanya dewasa rohani itu bisa self control. Yang kedua, diajarkan oleh Petrus tadi dari 1 Petrus 4 ayat 7. Jadilah tenang. Ini tenang ini sangat berharga. Ya. Tenang, damai. Jadilah tenang di tengah-tengah dunia yang sekarang ini sedang bergelora. Seperti perahu kita ini diombang-ambingkan. Rupa-rupa, macam-macam persoalan. Jadi tenang. Mengalami ketenangan di tengah-tengah badai. Seperti Yesus tidur di buritan kapal, perahu. Dia bisa tidur di tengah-tengah gelombang. Jadilah tenang. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Lebih baik segenggam ketenangan daripada 2 genggam jeripaya. 2 genggam jeripayah. Dan usaha menjaring angin. Menjaring angin. Lebih baik segenggam. Saya bangun tengah malam. Apa yang saya mesti sampaikan Tuhan untuk besok? Duduk sampai malam. Saya belum dapat informasi dari Roh Kudus. Ya, saya tutup Alkitab, catatan, saya tidur. Tengah malam saya bangun, ada bisikan, lebih baik segenggam ketenangan. Jadi saudara dengar ini, bukan karang-karang mau-maunya pendeta. Karena saya bangun tengah malam, lebih baik segenggam ketenangan. Di mana itu ya? Ada firman itu, di mana itu? Ayatnya. Saya cari, ada di Pengkhotbah. Pasal 4 ayat 6. Lebih baik segenggam ketenangan. Ya, artinya apa? Ada rasa syukur. Orang yang bisa bersyukur itu hatinya tenang, damai. Orang yang bisa puas dengan apa yang ada. Tidak ingin. Makanya jangan ingin. Ingin jadi orang ternama, ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang termasyur, ingin. Ini membuat orang tidak tenang hidupnya. Orang yang tenang itu punya rasa syukur pada Tuhan.
puas, memiliki kedamaian di hati. Itu orang yang hatinya tenang, batinnya puas, hatinya tenang. Manusia batin ini berharga. Tuhan paling pentingkan apa? Manusia batinnya kita ini, hati kita, hati ini. Saudara harus punya hubungan batin dengan Tuhan. Sementara saudara kerja, sementara saudara kuliah, sekolah, sementara saudara nyetir mobil, sementara saudara mau berbaring, saudara punya kontak hubungan batin dengan Tuhan. Makanya saudara harus penuh Roh Kudus. Jangan tidak tahu apa itu Roh Kudus. Jadi orang nggak ngerti Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita kontak dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus didukakan, dia keluar. Kita tidak punya hubungan batin. Ya. Inilah yang harus kita punyai. Rasa puas. Cukup. Jauh lebih berharga daripada memiliki kekayaan materi. Atau kerja keras, tapi hidup tidak pernah tenang. Ya, tidak pernah tenang. Terus-terus apa? Cemas. Banyak penyakit tidak disebabkan sakit penyakit. Kecemasan. Kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Tidak tenang. Tenang itu rasa syukur. Ya, bisa makan 3 kali sehari cukup. Bisa punya pakaian tidak telanjang cukup. Syukuri. Bisa apa? Napas. Loh, napas ini tidak pernah bisa siapapun kasih, cuma Tuhan. Makin saudara berumur, makin saudara tambah usia, makin lanjut usia, makin menyadari itu. Ini napas ini siapa yang bisa kasih? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Oksigen, tabung, masih kontak. Orangnya sudah tidak ada. So meninggal. Syukuri ini, saudara. Lahirkan dalam dirimu takut akan Tuhan. Ini modal besar takut Tuhan. Apalagi di akhir zaman. Jangan ingin menggaruk dunia materi dikejar, kedudukan, prestasi. Boleh-boleh saja. Tapi itu nanti arahnya saudara tidak tenang. Ya. Rasa puas. Ya. Orang bilang kalau aku tidak kerja keras tidak bisa sukses. Berapa banyak orang kerja keras sukses pada pertengahan umur. Udah. Selesai. Ya. Marilah kita belajar untuk punya ketenangan batinia. Ya, suami istri tenang, syukuri. Sudah punya rumah, 1 cukup. Punya rumah 2 untuk anak-anak cukup. Anak-anak nanti urusan anak-anak, sudahlah. Oh, tidak puas. Beli sini, beli sana, beli situ, semua beli. Akhirnya apa? Hah? Tidak mampu. Ya, sudah punya pendapatan hasil, puas, terima kasih Tuhan. Siapa cinta uang tidak puas dengan uang?
Siapa cinta uang tidak pernah puas dengan penghasilan. Pengkhotbah bilang ini sia-sia. Kerja keras, sukses, jadi kaya, lumbungnya tambah besar. Tidak puas lagi, tunggu apa? Warisan. Suruh bagi warisan itu. Karena dia takut nanti orang yang bagi warisan tidak adil, datanglah pada Yesus. Tolong jadi hakim, jadi saksi untuk berbagi warisan. Siapa yang menunjuk aku untuk menjadi wasitmu, kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Awas ketamakan. Awas dosa keserakahan akhir zaman. Sebab itu kuasai dirimu. Harus tenang, punya rasa puas dengan apa yang ada. Saudara jangan menggaru itu semua akhirnya saudara akan kutinggalkan dunia fana ini. Kalau anak cucu dididik dengan baik tidak ribut. Kalau anak cucu tidak dididik baik ribut. Belum mati orang tuanya sudah dipikirkan warisan. Cepat-cepat tanda tangan wasiat. Berdurhaka saudara. Ya, begitu banyak orang seperti itu. Tapi Tuhan mau kita dewasa, bisa tenang, bisa bersyukur. Ingat, itu orang kaya bodoh, hartanya berlimpah. Tolong dibaca ya, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya percaya orang ini tidak tenang hidupnya, tidak tenang. Ya. Lukas 12 ayat yang ke-13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Ya. Guru, Ya. katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, itu yang Tuhan ajar. Hei, waspada, tamak, serakah, itu menyembah berhala. Banyak orang tidak tahu, serakah. Tidak pernah puas. Punya rumah satu mau rumah dua. Punya rumah 2 mau 3, punya rumah 4, 5, 10. Habisnya apa? Nggak dibawa. Nggak bisa. Saudara di tengah tambah umur nggak bisa. Apalagi kalau saudara sakit, mau diapakan? Apalagi kalau anak-anak tidak terdidik dengan baik. Rumah tangga tidak harmonis. Keluarga tidak terpimpin. Ayah tidak menjadi ayah, kepala keluarga yang baik. Istri tidak jadi ibu yang baik, membantu suami, menolong. Mikirkan baik-baik, Tuhan itu baik kasih nasihat sama kita. Supaya kita ini bisa puas, tenang di dunia ini. Beribadah, jadi saksi. Jadi orang yang membawa banyak jiwa, menguntungkan jiwa. Menentukan kerajaan surga. Itu jauh lebih penting. Coba saudara renungkan dengan baik. Alkitab tidak pernah salah. Dia sudah punya bagian, dia mau ambil lagi warisan. Coba lanjut dibaca. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, Ya. hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi walaupun saudara
orang itu kaya berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah, banyak rumahnya, banyak hartanya, banyak emasnya, banyak tanahnya, banyak. Tapi hidupnya tidak tergantung kepada kekayaannya. Melainkan hidup kita manusia tergantung pada Tuhan itu yang memberi hidup. Lanjut dibaca. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ya. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya, Ia bertanya dalam hatinya, ya. apakah yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku bikin? Apa yang harus buat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Saking banyaknya uangnya, hartanya, emasnya, peraknya, nggak tahu mau ditimpan di mana, takut. Emasnya banyak, peraknya banyak, lumbungnya banyak. Takut orang ambil, takut suami ambil, takut istri ambil, takut anak rebut, takut. Tidak tenang. Mana tenang saudara? Ya, coba lanjut. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Inilah orang yang tidak tenang. Aku rombak lagi, dia pikir-pikir lagi, rombak lagi yang lebih besar. Terus, Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. ya, Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, ya, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. ya, Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, maksudnya dia ini tenanglah, banyak barangmu, banyak hartamu, tenanglah, puaslah. Ya. Tapi apa kata Tuhan? Tetapi firman Allah kepadanya, Ya. hai engkau orang bodoh, Stupid man, orang bodoh, tolol. Apa dikatakan Tuhan? pada malam ini juga Malam ini, jiwamu akan diambil daripadamu. malam ini jiwamu diambil. Dan apa yang telah kau sediakan, Apa yang kau sediakan? untuk siapakah Untuk itu siapa nanti? nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, Kumpul harta bagi diri, jikalau ia tidak kaya di tapi hadapan tidak Allah. kaya di hadapan Allah. Jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan. Yang bisa menjadikan berkat rohani orang terima. Mungkin itu dalam kebangunan rohani. Secara berbuat. Jangan pelit. Yang kau simpan-simpan itu tidak bisa tolong nanti hidupmu. Lalu Alkitab yang ngomong. Firman Allah berkata, hidup kita ditentukan oleh Tuhan, oleh firman. Bukan oleh siapa-siapa. Hidup manusia ditentukan oleh firman. Ya, malam ini jiwamu diambil. Untuk siapa? Ini ketenangan semu. Hai jiwaku, tenang-tenanglah. Banyak harta melimpah. Tidurlah. Malam ini nyawamu diambil, besok tidak bisa bangun. Karena napas ini dari Tuhan, si pemberi napas. Perlu disyukuri. Iya dah. Siapa yang kasih napas? Siapa yang pegang napas? Makanya kalau bangun pagi, sujud, bersyukur, napas ada. Ya toh, kekayaan tidak bisa kasih napas. Ilmu yang saya punya tidak bisa kasih napas.
rasa tenang ketika bangun. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berkemurahan atas hidup saya. Jadikan aku berkat. Itu doa. Seorang ayah harus berdoa, jadikan aku berkat untuk istriku dan anak-anakku, untuk menantuku dan cucu-cucuku. Kenapa sih ini masih diberikan? Berarti Tuhan mau hidup kita berguna untuk Dia. Ya, perhatikan, kerja keras membuat kita tidak tenang. Punya banyak harta, tidak tenang lagi. Aduh, istri punya mana, aku punya mana, suami geger. Jadi orang Kristen tidak ada damai. Orang tua sudah tarik nafas kurang, belum tanda tangan wasiat. Cepat tanda tangan. Wasiat, celaka ini. Harusnya bilang apa? Tuhan tolong kalau boleh tambah umur. Ternyata banyak orang materialistis. Memang kata firman Allah, tidak pernah puas. Lebih baik sepiring sayur makan 2 orang. I love you, you love me. Itu sayang. Ini kangkung ca enak toh. Coba baca Amsal, saya ingat itu. Amsal 15 ayat 16. Kalau mau bahagia bukan harta, bukan ilmu yang tinggi, gelar yang tinggi, tidak. Bahagia itu ini, saudara, firman. Sebab manusia ditentukan oleh firman. Ajari anakmu dari kecil baca Alkitab, suka Alkitab. Amsal 15 ayat 16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, Sedikit barang tapi ada takut Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. banyak harta tapi cemas, takut. Anak-anak rebutan. Jangan anak-anak saja, orang tua suami istri pun rebutan. Celaka ini. Tidak jadi contoh, model. Ya, Tuhan baik untuk kita. Nasihatnya supaya kita bisa tenang. Tinggal tunggu datang Tuhan kali kedua, jemput saya. Tenang. Kalau toh Tuhan tidak, saya lihat datang di awan-awan, saya dijemput Tuhan secara pribadi, tenang sudah. Oh begitu manusia. Akhir hidupnya manusia sampai umur berapa? Enggak ada. Tuhan bilang 120 tahun. Malah jarang orang 120 tahun. Itu pun 120 tahun batas, habis. Tolong dibaca lagi. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih sayur dimakan dengan cinta daripada lembu tambun dengan kebencian. Iya. Suami sama istri pisah, makan pisah, tidur pisah. Apa ini rumah tangga? Saudara, nanti sebelum Yesus lahir pertama kali, Yohanes Pembaptis diutus. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Apa itu? Papa kembali pada anak. Anak-anak kembali pada papa. Suami, istri kembali. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Kalau saudara tidak mau itu, saudara tidak akan dapat lihat Tuhan datang kali kedua dengan sukacita. Ini kebenaran. Ini Alkitabiah. Ya, lebih baik sepiring sayur. Makan kangkung. Tapi disertai cinta.
daripada lembu tambung. Istri menghadap kanan, suami menghadap kiri. Begitukah maunya Tuhan untuk pasangan hidup suami istri? Gelar yang tinggi, sekolah yang tinggi, titel yang ada tidak menentukan. Saudara, saya harus suruh saudara sekolah. Semua harus sekolah. Malah kalau dia malas, pukul dia. Suruh belajar. Ya. Tapi itu tidak menentukan. Firman Allah yang menentukan ini. Ilmu yang tinggi ini. Takut akan Tuhan. Bisa rasa puas. Syukur. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tenang? Tenang. Damai. Matius 11. Ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku, Ya. semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Datang pada Tuhan, mari kepadaku. Yang letih lesu, bukan karena kerja, jiwanya itu loh. Kalau jiwa saya capek, stres, hati-hati dengan stres. Ini stres akhir zaman, banyak orang stres. Stres itu memicu banyak sakit penyakit. Dulu ada nyanyian mengatakan sakitnya bukan penyakit. Sakitnya bukan sakit penyakit. Stres. Sampai tidak bisa tidur. Tidak bisa punya makan. Stres. Tidak tenang orang stres itu. Memicu banyak sakit. Diperiksa tidak ada sakit. Tapi sakit. Sekarang ini sudah macam-macam penyakit. Manusia mulai lagi vaksin. Mulai lagi apa? Upaya manusia. Kaitannya apa? Kaitannya apa? Uang. Uang. Ini akhir zaman. Satu hari kelak uang tidak berguna. Ya, sungguhlah. Makin lanjut usia saya, makin lama saya melayani Tuhan, saya makin menyadari betapa tidak ada apa-apanya manusia. Tidak ada apa-apa. Mari padaku. Aku berikan lega, tenang. Ayat 29 baca. Pikulah kuk yang kupasang, Ya. dan belajarlah padaku, Ya. karena aku lemah lembut dan Lemah. rendah hati. Lemah lembut, rendah hati. Tenang itu. Terus Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. kalau saudara tidak rendah hati, tidak tenang, mungkin dia dihormati, tersinggung. Dia disapa, tersinggung. Jadi beban. Ya. Belajar pada Tuhan, lemah, lembut, rendah hati. Jiwamu dapat ketenangan. Ketenangan itu damai. Tidak ada hal yang membuat kita menjadi galau, bingung. Ya, cukup makan 3 kali sehari. Orang sudah lanjut usia makannya sedikit.
Mau makan banyak pun tidak bisa. Yuk, betul ya? Betul. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Alkitab katakan, di bumi ngengat karat, pencuri datang mencuri. Apalagi kalau suami bilang ini punyaku, itu punyamu. Pada waktu dinikahkan, kamu adalah satu. Dua yang menjadi satu. Harta satu. Anak semua kita punya. Asal ada makan, pakai, tenang kita. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Ini bisa tenang ini. Ya, kalau merasa cukup, syukur. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup. Rasa cukup. Memberi. Jadi kalau saudara beribadah tapi tidak pernah ada rasa cukup, tidak pernah puas, tidak ada ketenangan. Padahal Tuhan berkata, mari kepadaku kamu yang berlelah, bertanggungan berat, aku beri ketenangan. Ya. Terus Memberi keuntungan besar. itu keuntungan besar. Terus Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. saudara tidak bawa doi banyak, saudara tidak bawa emas banyak di tangan. Terus Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa lah keluar. saudara pulang ke sana, masuk surga puji Tuhan, kalau masuk neraka cilaka. Iya toh? Tidak bawa apa-apa lahir. Siapa di sini bawa apa-apa? Siapa? Waktu lahir langsung bawa 1 kilo emas, 1 genggam berlian. Tidak ada saudara. Waktu lahir tangannya kosong, nangis pula. Betul ya? Hah? Waktu datang nangis, waktu pergi ditangisi. Kok ribut soal emas, perak, rumah? Jangan. Hari ini masih pagi, adik saya di grup family saya sudah menayangkan foto papa dan mama. Hari ini peringatan 24 tahun ayah saya meninggal dunia. Semua mengenang. Bapak tidak bisa menghembuskan nafas terakhir sebelum mama datang. Dengar ya. Ada anak saya di situ satu, Foni, menyaksikan. Papa tidak bisa, saya tidak bisa menyaksikan, saya ada di Manado. Tapi papa ada di ruangan itu. Anak-anaknya ngumpul. Ya. Cucunya, anak saya itu ada di situ. Dia tidak bisa putus nyawa. Sampai adik saya bungsu mengatakan, Papa, tunggu mama. Mari kita ambil mama datang. Jadi mama saya dibawa datang dengan kursi roda dari rumah ke rumah sakit, masuk di ruangan di mana papa saya ada. Dan ketika mama saya datang, perkataannya dikatakan seperti ini, Papi, Pi, pergilah. Aku akan menyusul kamu. Pergi dengan tenang. Habis itu papa keluarkan air mata, titik, tak bisa bicara. Habis pulang ke rumah bapak. Indah kan seperti itu. Tidak punya warisan banyak.
Rumah di sini, rumah di sana, tanah di sini, tanah di situ, ribut. Punya anak-anak, berbakti, diberkati Tuhan, anak cucunya. Itu Alkitab mengatakan, diberkati, ada nyanyian juga, diberkati anak cucunya. Orang yang hidup benar. Anak-anak menghormati. Kalau papa mama ribut, anak-anak gimana? Mau bela yang mana? Ya. Mari punya rasa cukup. Bersyukur. Jangan serakah. Ibrani 13 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan jadi budaknya uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada pada engkau. Terus? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, ya, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. So percaya? Saudara percaya? Amen. Allah tidak meninggalkan kita. Amin. Berpada dengan apa yang ada, merasa cukup, puas 3 kali sehari makan, tak bisa lebih. Terus? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Ya, Tuhan adalah penolongku. Tuhan itu penolong saya. Aku tidak akan takut. Iya. Terus? Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Iya. Apa yang bisa dilakukan manusia? Nggak ada. Tuhan penolong saya. Tuhan pelindung saya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ada rasa cukup. Rasa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Jangan ya mengabaikan jam-jam ibadah hanya untuk mencari sesuap makan. Loh yang tidak bisa jadikan kaya. Ini dosanya dunia akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Itu tema KKR. Ya, tadi dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari menjadi dewasa. Yang berikut, yang ketiga, supaya bisa berdoa. Jadi bisa mengendalikan diri, bisa rasa cukup, ya, puas, supaya apa? Bisa doa. Lah orang tidak pernah puas, tidak bisa sembahyang, tidak bisa menyembah, tidak bisa hancur hati. Kalau saudara bisa hancur hati karena merasa puas, Tuhan, Kau pelihara saya, ku tahu Dia pelihara saya. Itulah supaya bisa berdoa, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Ayo bacalah kembali itu 1 Petrus pasal yang ke 4 ayat 7. Baca baik-baik. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, terus? Karena itu kuasailah Kuasai dirimu diri dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang yang bisa kuasai diri, tenang, baru bisa sembahyang, baru bisa menyembah, baru bisa memuji Tuhan, baru dia bisa bilang saya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Hati-hati loh. Ketika
Saya bilang, Tuhan, I love you. Saya sangat sayang. Tuhan bilang, serahkan hidupmu. Mundur aku. Terus saya menyembah Tuhan. Terima kasih pengajaran yang indah, pengajaran yang baik, mengubah hidup saya, memberkati istri anak saya. Saya mengasihi engkau lebih dari segalanya. Tuhan bilang, iya, betul. Serahkan hidupmu. Wah, tak berhenti itu doa. Tak berhenti itu air mata. Ya, ini pengalaman saya. Sampai 2,5 tahun saya bilang, akhirnya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu saya tinggalkan. Anak-anak kecil, ku tinggalkan. Itu jadi pelayan Tuhan. Sekarang mereka sudah diberkati, jadi orang dewasa punya rumah tangga. Umur panjang, nanti yang sulung sudah punya cucu tahun depan. Ya, kalau saudara lihat waktu kecil, mereka pergi gereja, tidak ada orang tua, duduk tenang, duduk diam, kesaksian bagi gereja, bagi jemaat, bagi pendeta. Tidak ada orang tua loh. Saya bilang sama Tuhan, I love you lebih dari semua, lebih dari hartaku, lebih dari harga diriku, lebih dari segalanya. Bisa? Duniaku tinggalkan, duniaku abaikan. Bisa? Kalau bisa, saudara katakan tiap hari, Yesus, I love you. Lebih dari segala yang kupunyai, lebih dari segala harga diri, lebih dari segala kedudukan, jabatan, apapun yang saya miliki. Itu orang, I love you Jesus. Ya, supaya bisa berdoa. Doa itu sudah tahu kekuatan. Doa itu kekuatan, bisa mengubah banyak hal. Orang jahat jadi benar oleh kuasa doa. Anak saudara yang tidak taat, tidak dengar-dengaran, bisa berubah oleh karena doa seorang ayah atau seorang ibu. Apalagi ayah dan ibu rukun, di mana ada dua sepakat satu hati mendoakan, maka doanya itu luar biasa. Kalau suami istri tidak sepakat, anaknya juga tidak karu-karuan. Kalau suami istri sepakat dalam doa, anaknya itu jadi karu-karuan, diberkati Tuhan. Anak cucunya diberkati Tuhan. Demikian kata Tuhan, tidak pernah orang benar ku tinggalkan. Tidak pernah orang benar aku lihat anaknya itu meminta-minta. Anak cucunya jadi berkat. Ya, tolong dibaca tuh Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, Dahulu saya muda, sekarang telah menjadi tua, sekarang sudah tua. tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara percaya kalau saudara jadi orang Kristen, orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Terus, Atau anak cucunya meminta-minta roti. oh, tidak punya anak cucu yang jadi pengemis, meminta-minta roti. Terus, Tiap hari ia menaruh belas kasihan oh ya, dan pemberian dan memberi pinjaman. tiap hari menaruh belas kasih dan memberi pinjaman. bukan berutang sana sini, hutang sini, hutang sana, tapi memberi pinjaman. Ya,
Jadi supaya kita bisa berdoa, harus ada roh mengendalikan diri, rasa cukup, baru berdoa. Ya, dan orang yang suka berdoa, banyak hal yang mustahil jadi tidak mustahil. Ini ayat terakhir, Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, Berseru kepadaku, maka aku akan menjawab aku engkau, menjawab. dan akan memberitahukan kepadamu Iya, hal-hal yang besar iya, dan yang tidak terpahami, iya, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. yang tidak kita tahu. Berseru kepada Tuhan. Matius 26 ayat 41. Ya, sudah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga, berdoa, jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, Roh kita ini mau, tetapi daging lemah. dagingnya lemah. Tapi berjaga dan berdoa. Zaman sekarang berjagalah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai diri, self control, menunjukkan kedewasaan rohani. Ya, puas dengan apa yang ada. Cukupkan dengan apa yang ada. Ya, tidak usah lihat orang begitu, saya juga mau begitu. Jangan. Ya, punya satu rumah, wis cukuplah, cukup. Mau rumah 10 rumah, itu mau tinggal di mana? Kaki tangannya dibelah-belah. Ya kalau sehat, kalau sakit, tidak bisa menikmati. Zaman sekarang doa. Mari kita bangkit berdiri. Doa. Saudara-saudara kita yang lain bisa sujud, menyembah, sujud. Kita mengenal Allah itu siapa. Kita mengenal Tuhan kita. Satu kenikmatan kalau kita sujud. Dengan dahi kita menyentuh tanah. Zaman sekarang berjaga bahwa dunia sedang bergelora. Mau lari kemana ketika bencana pada bencana datang? Hidup kita hanya tergantung pada Tuhan, belas kasih-Nya Tuhan. Hidup kita tergantung pada firman Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Lihat dunia bergelora, tanda zaman akhir. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, dunia bergelora. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini dan sana, sini sana, banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Siapa yang mau berjaga? Angkat tangan, berserah pada Tuhan. Oh haleluya. Berjagalah, lihat dunia ini. Lihat dunia bergelora. Amin. Lihat dunia sekarang, sini sana, banyak kabar
menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Katakan, zaman sekarang, sadarkan saudara, zaman sekarang, insafkan diri, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Nyanyikan terus tempat perlindungan kita, firman itu. Firman Allah, perlindungan saya dan saudara. Berjagalah, ditentukan oleh firman hidup kita. Lihat dunia sedang bergelora, kejahatan makin menjadi sampai memuncak. Jangan tamak, jangan serakah, jangan tidak pernah puas dengan Tuhan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, berjagalah. Oh haleluya. Lihat dunia sedang bergelora, berlindunglah pada Tuhan. Tempat yang paling aman, gunung batu kita, Yesus gunung batu. Berlindunglah dalam sabda. Saya mau lihat orang yang berlindung pada Tuhan datang ke tempat depan sini. Aku mau Tuhan, Engkau sumber pertolongan. Silakan. Kemana kita bisa berlindung? Kemana kita bisa mempunyai rasa aman? Kemana kita bisa tenang? Di bawah kaki Yesus. Silakan, siapa lagi? Oh, rekamasanda. Kiara masikara masangka. Datang. Kiara masangkara mayasikia. Datang pada Tuhan, tempat paling aman. Kiara masangkara mayasangkara. Kiara masandara masikiara matakura masangkara mayalama. Dapat tempatnya. Kiara masangkara. Tidak ada tempat yang lebih aman. Kiara masangkara. Tempat yang paling teduh di bawah kakimu Yesus. Siapa lagi datang? Serahkan hidup. Engkau tempat perlindungan, kubu pertahanan. Aman di dalam Tuhan. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan kemampuan. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Aman dalam lindungan Tuhan. Ya Rabba Sakaraba, tentang aman. Ya Rabba Sakaraba, ya Rabba Sakaraba. Oh Rabba ya Rabba Sakaraba, Sikaraba Takaraba Sadaba. Ya Rabba Sakaraba. Serahkan hidup, aman dalam lindungan Tuhan. Ya Rabba Sakaraba, Sikaraba, ya Rabba Sakaraba. Bukan kemampuan, bukan kekuatan.
Ya Rabasyakara ya Rabasyakara buka kekuatan, buka Rabasyakara. Kami percaya akan hidup kami ini. Ya Masikara ya Sikara. Kalau Rabasyakara ya Rabasyakara. Hidupmu tergantung pada Tuhan, bukan kepada punya. Demikian firman Tuhan. Malam ini jiwamu diambil. Oh Tuhan baik bagi kami. Tuhan menyatakan isi hatinya mengasihi kami. Tuhan menyatakan isi hatinya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, jaga hidupmu. Dunia rasakan. Ya, silakan curahkan isi hati. Curahkan isi hati. Berlindung pada Allah. Allahku yang bisa dipercaya. Allahku yang kita bisa sadar hidup kita. Zaman sekarang berjagalah. Seperti Maria mencurahkan isi hatinya di depan kaki Yesus. Baharui hatiku Tuhan, mencintai Tuhan. Mari kembali ke tempat. Kuatkan hatimu. Tuhan baik, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kita. Haleluya. Kita persiapkan diri makan perjamuan suci. Sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari angkat itu roti. Setiap kali kita mengangkat roti dan anggur, itu pernyataan kasih Tuhan.
Itu hasil dari korbannya. Ketika pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti. Jadi kita selalu harus ingat korban Yesus. Ia mengucap syukur, ia memecah-becahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus? Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Angkat itu cawan. Sesudah makan diambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Jadi makan perjamuan kudus, memperingati kematian Tuhan, kebaikan kasih-Nya sampai ia datang kembali. Apa saudara percaya cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Zaman sekarang berjaga. Terima kasih firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang ini semua bergeloncang, bergelora. Dengar sini sana. Siapa yang mau menyembah, siapa yang mau menyembah Tuhan, mengucap syukur, silakan saudara. Tempat perlindungan yang aman Yesus. Haleluya, haleluya. Menyembah, memuji, bersyukur. Oh, sekarang berjagalah, amin. Lihat dunia bergelora, amin. Banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Tempat perlindungan, kubu pertahananku hanya Yesus, hanya sabda Allah yang ya dan amin. Bukan pada kekuatan, bukan kepada kekayaan, bukan kepada jabatan tinggi, bukan kepada ilmu yang tinggi. Yesuslah sandaran hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Berkati mereka yang tidak hadir, mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia sedang bergelora. Dunia bergelora. Kedengaran, perhatikan situasi dunia. Ini
di zaman akhir, tempat perlindungan yang aman, sabda Allah. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Dia datang kembali. Kita diberkati dan menjadi berkat. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati, mari kita aminkan. Amin.